Namun seakan merespon perkataan Tatsumi, pelatih Dafler malah nampak percaya diri dengan performa timnya saat ini. Walaupun ia telah menarik Kubota dan menggantikannya dengan seorang pemain bertahan, ia yakin permainan menyerang tim Osaka akan tetap berlanjut. Kembali lagi di lapangan pertandingan. Terlihat setelah perubahan yang dilakukan pada starting line up tim Osaka memaksa Shimura sebagai playmaker untuk kembali memikirkan cara membongkar pertahanan tim ETU. Ia mulai menyusun sebuah rencana untuk menyerang. Melihat tim ETU sendiri nampak masih memiliki stamina, Shimura lantas berniat memanfaatkan sedikit pemain dalam menyerang. Di sini Morokoshi yang bertugas menjaga Shimura juga dibuat waspada dengan apa yang akan dilakukan Shimura. Di mana diketahui sebagai salah satu pemain tim nasional, Shimura sendiri merupakan seorang pemain yang bisa tetap tenang walaupun dalam kondisi tertekan. Pergerakan Shimura di sana akan sangat sulit diprediksi oleh tim ETU sendiri, pikir Morokoshi. 志村ほど1試合を通して冷静でいられる選手はそうそういねえ。 Benar saja saat Shimura mendapatkan bola dalam permainan, ia mulai memanfaatkan kecepatan Hatake dalam menerobos area pertahanan tim ETU. Melihat aksi para pemain Osaka, jajaran kepelatihan tim ETU dibuat panik di sana. Di mana Hatake sendiri yang berhasil menerima bola mulai bergerak maju dari sisi kanan pertahanan ETU. Melihat pergerakan Hyo di depan mulut gawang, Hatake lalu melepaskan umpan crossing pada dirinya. Walaupun di sini Hyo di marking ketat oleh Kuroda, nyatanya ia masih mampu melakukan heading pada bola lambung di sana. Walaupun lemah, bola sundulan tersebut malah berhasil meluncur mengecoh Midorikawa. Untung bagi ETU, bola sundulan tadi berhasil di-clearance dengan sangat heroik oleh Zugi di waktu yang sangat tepat. Melihat hal tersebut, Hatake nampak kesal pada Hiwor yang dinilai membuang-buang kesempatan emas untuk menambah keunggulan. Sedangkan Hiwor sendiri dibuat tercengang seakan tak percaya bola hasil tandukannya tersebut tak masuk ke dalam gawang. Hiwor yang kesal lantas melakukan dorongan pada Kuroda yang dinilai selalu mengganggu pergerakannya. Melihat hal tersebut, lalu wasit kemudian memberikan Hiwor sebuah kartu kuning dalam permainan. Di sini para pendukung Osaka dan pelatih Dafler sendiri dibuat terkejut dengan aksi Hiwor di lapangan. Sementara itu Tatsumi yang sedari tadi mengawasi jalannya pertandingan mulai senang atas kejadian di lapangan. Tatsumi mulai memuji Kuroda yang dinilai mampu membuat lawannya terpancing emosi dalam permainan. Tatsumi juga menambahkan bahwa keputusannya memang sangat tepat untuk menugaskan Kuroda dalam memarking Hiwor di lini pertahanan, di mana Kuroda sendiri nampaknya memiliki sebuah bakat untuk memancing emosi lawannya. Sementara di lapangan pertandingan terlihat juga Hiraga sudah mulai terengah-engah kehabisan stamina di tengah pertandingan. Nampaknya Hiraga sendiri sudah mencapai batas akibat terus-menerus berlari menghentikan Tsubaki. Hiraga pun mulai berpikir tentang operan Jino yang selalu tanggung saat mengarah pada Tsubaki, di mana Jino sendiri seperti sengaja menempatkan operannya di tempat tanggung dan memaksa dirinya berjibaku menghentikan bola sebelum diterima Tsubaki. Hiraga pun mulai bertanya-tanya dalam pikirannya, mungkinkah sebenarnya kondisi Jino sedang prima dan sengaja melakukan hal tersebut untuk membuatnya berlari, ujar Hiraga. Lalu Jino pun yang melihat kondisi Hiraga di lapangan mulai mendekatinya. Ia mulai berkata pada Hiraga bahwa memang benar dirinya diarahkan untuk memberikan bola tanggung pada Tsubaki. Walaupun sebenarnya ia tak suka presentase operannya menurun dalam pertandingan. Pendengar perkataan Jino pada dirinya membuat Hiraga terdiam tak bersuara di sana. Ia nampak sedikit kesal akibat jatuh dalam perangkap tim ETU. Mengetahui rencananya sudah terlihat di sisa waktu babak kedua, Tatsumi lantas menggantikan Gyukawa dengan Tanba yang biasa bermain di depan untuk menambah daya dobrak timnya dalam menyerang.
Kemudian di tempat lain pelatih Blast dibuat sangat senang melihat strategi Tatsumi berhasil mengelabui tim Osaka. Pelatih Blast sendiri pun mulai menjelaskan pada asistennya sebenarnya yang diincar Tatsumi sedari awal adalah Hiraga. Jika tim Etiu bisa mengunci pergerakan Hiraga yang memiliki daerah pertahanan yang luas, tim Etiu sendiri akan dengan mudah menguasai daerah tengah permainan. Di mana dengan memanfaatkan Tsubaki, Tatsumi ingin menguras seluruh stamina Hiraga di babak kedua ini. De confronter la vitesse du numéro 7 de Rikyu, un Hiraga affaibli avec tout ce qu'il a couru pendant la première mi-temps, c'est normal qu'il perde toute son endurance. Sementara di sisi lawan, pelatih Dafler dibuat gelisah dengan permainan timnya. Ia sadar semua rencana yang telah ia bangun sudah tak berjalan dengan baik. Ia mulai bimbang tentang langkah apa yang akan selanjutnya ia ambil dalam pertandingan. Di mana seperti yang disampaikan pelatih Blast di kursi penonton, sesuai statistik tim Osaka sendiri adalah sebuah tim yang dipenuhi kebanggaan. Di mana dari mulai starting line up sampai pola pergantian pemain dalam tim sudah diatur sejak awal pertandingan. Pelatih Blast sendiri merasa terhibur. Tatsumi mampu membuat Daftar terlihat kebingungan antara mau mempertahankan prinsipnya sebagai tim yang penuh kebanggaan atau mau menyelesaikan diri dalam permainan dengan mengabaikan semua prinsip tadi dan menggantikan Hiraga yang menjadi tonggak pertahanan timnya. Qui est le capitaine et pilier de l'équipe. C'est le nerf central du système de Dulfer. Connaissant très bien Monsieur Dulfer, il doit vraiment avoir du mal à se décider aujourd'hui, je pense. Kembali di lapangan pertandingan, nampak tim Etiu terlihat sudah mulai menguasai jalannya permainan, di mana mereka mulai leluasa dalam melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan. Bahkan Takeyama pun dibuat bergerak mundur dari posisinya untuk membantu pertahanan timnya. Hal ini lantas mulai dimanfaatkan tim Etiu untuk terus menggempur pertahanan tim lawan. Berawal dari Jino yang menerima bola dari Tanba, ia mulai berlari dan mengopernya kembali pada Tanba di sisi lapangan. Di sini Tanba yang melihat pergerakan bebas Tsubaki di lini tengah mulai memberikan umpan terobosan pada dirinya. Dengan penuh semangat, Tsubaki mulai berlari menggiring bola menuju garis pertahanan tim lawan. Terlihat semua orang di stadion nampak tertegun dengan kecepatan berlari Tsubaki di sana. Bak sebuah roket yang meluncur dengan sangat cepat, Tsubaki terus berlari ke jantung pertahanan tim lawan. Namun sayang, aksinya tersebut harus terhenti akibat tarikan yang dilakukan Hiraga saat dirinya sudah tak mampu menghentikan Tsubaki di lapangan. Oh! Sena-san! Soretomo hal itu lantas kemudian menciptakan sebuah kesempatan baru bagi tim Etiu untuk mencetak angka dari tendangan bebas. Sementara di pinggir lapangan, sang pelatih Daflar mulai meminta asistennya menyiapkan Katsuragi dan Minami untuk menggantikan Hiwer dan Hiraga dalam permainan. Daflar pun mulai sadar jika ia tak melakukan hal tersebut bisa-bisa tim Etiu berhasil mengejar keunggulan timnya saat ini. We zullen onze voorsprong van 1 punt de laatste 10 minuten verdedigen. We kunnen deze wedstrijd goed gebruiken om van te leren. Di sisi lain, Tatsumi yang melihat niat Daflar untuk menggantikan Hiraga mulai cemas. Ia lalu bergumam, timnya harus memanfaatkan kesempatan free kick di sana untuk langsung mencetak angka. Hiraga kaeru ka? Oitsuku ni wa koko itadaku shika nee zo. Kemudian di sini Akasaki dan Jino telah bersiap untuk melakukan tendangan bebas dalam permainan. Para pemain lawan sendiri dibuat waspada atas siapa yang akan mengambil tendangan tersebut. Terutama kiper tim lawan. Ia mengira bola tersebut akan ditendang oleh Akasaki karena dirinya lah yang lebih dekat di depan bola. Namun tanpa diduga, para pemain lawan dibuat sangat terkejut saat Jino yang malah mengambil tendangan bebas di sana. Jino lantas dengan sangat percaya diri mengirimkan umpan lambung ke depan mulut gawang tim lawan. Benar saja, Sugi yang juga bersiap di depan gawang dapat memanfaatkan operan Jino dengan melakukan sundulan terarah ke dalam gawang tim Osaka.
Akhirnya tim Etiu berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Jajaran kepelatihan tim Etiu beserta para pemain dibuat bersukacita menyambut gol kedua timnya. Namun berbeda dengan pelatih Daffler di sana, ia nampak sangat terkejut melihat tim Etiu berhasil menyamakan kedudukan.